yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, hidupku Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi kita bisa bersekutu bersama dan kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, kami sungguh Tuhan datang kepadamu mengucapkan syukur. Kalau Tuhan kami masih diperkenankan untuk boleh bersekutu bersama, untuk boleh Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk boleh Tuhan belajar dan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup ini. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami supaya kami boleh sanggup melakukannya, supaya kami boleh menghargai Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menghadapi segala kesengsaraan dan bahkan sampai Engkau harus menyerahkan nyawa. Tetapi karena Engkau mengasihi kami umat-Mu, Engkau melakukannya itu Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana dan Roh Kudus Tuhan menuntun setiap kami, supaya kami diberikan hati yang bersukacita, yang bersemangat untuk kami boleh Tuhan merenungkan kebenaran firman. Dan biarlah Roh Kudus berkata-kata lebih lagi untuk kami boleh menjadi pelaku-pelakunya yang boleh berkenan kepada Tuhan. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk kita bersama-sama di dalam peringatan hari Jumat Agung. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 39 sampai 46 dengan tema di Taman Getsemani. Saudara sekalian, saudara dapat membacanya itu. Dan kemudian apa yang kita akan belajar? Apa yang kita akan belajar dari perikop di Taman Getsemani? Saudara sekalian, yang pertama yaitu kita belajar Tuhan Yesus membangun hubungan dengan Bapa surga. Nah, saudara sekalian, ini tertulis di dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-39 saya akan baca. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelembaran batu jatuh. Lalu ia berlutut dan berdoa. Saudara sekalian, kita melihat di sini apa yang kita belajar di dalam hidup kita, seperti apa yang Tuhan Yesus contohkan, yaitu membangun hubungan dengan Bapa surga.
Saudara sekalian, di dalam ayatnya yang ke-41 dikatakan dia pergi menjauhkan diri dari para murid, kira-kira sepelempar batu jalan. Dia berlutut dan dia berdoa. Nah, saudara sekalian, kalau kita juga melihat di bagian yang lain, peristiwa yang lain, kalau kita melihat Tuhan Yesus pernah juga mengajar kepada para muridnya untuk berdoa, dan dia memberikan pengajaran yaitu tentang doa Bapa Kami. Itu ada di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saudara sekalian, dan di bagian lain Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa dia bukan hanya mengajar orang berdoa, tetapi dia sendiri adalah seorang yang membina hubungan dengan Tuhan. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Saudara sekalian, ada ayat-ayat atau pasal lain yang menceritakan Tuhan Yesus berdoa, dan itu banyak dilakukannya, sehingga pengajaran dan perbuatannya itu mengikutinya. Saudara, yang kedua, di Taman Getsemani, apa yang saudara dan saya bisa belajar? Yang kedua, Tuhan Yesus mencocokkan diri dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus mencocokkan diri dengan kehendak Bapa. Nah, ini tidak mudah. Saudara sekalian, sebagai manusia, saudara dan saya seringkali ingin hidup menurut kehendak kita sendiri. Tetapi itu, saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak hidup sembarang hidup, tetapi dikatakan dia mencocokkan diri dengan Bapaknya, dengan kehendak Bapaknya. Saudara sekalian, mari kita lihat ayat yang ke-42 ya. Dikatakan di situ di ayat 41, Tuhan Yesus berlutut dan berdoa. Katanya 42, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus sampai bisa berkata, jauhkanlah cawan ini? Sampai Tuhan Yesus berkata, ambillah cawan ini. Saudara sekalian, cawan itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus akan menghadap sebentar sebagai seorang yang kudus, yang tidak ada cacat celah, tetapi di atas dirinya dia akan menanggung dosa, menanggung kesalahan, menanggung segala kegelapan dunia. Dan itu harus dilakukan. Itu tidak mudah. Seorang yang kudus sekarang di dalam dirinya harus menanggung, memikul dosa daripada manusia di dalam dunia yang penuh kejahatan, yang penuh pemberontakan, yang hidupnya gelap, yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara sekalian, sehingga sepertinya Tuhan Yesus merasakan bahwa tidak pasti. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku, kehendak-Mu jadilah. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan di kitab yang lain, yaitu Yohanes 8 ayat yang ke-29, dikatakan demikian. Dan ia, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Bapa di surga yang telah mengutus aku, Tuhan Yesus, ia menyertai aku. Dan ia dan Bapa yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, kata Tuhan Yesus. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian, saya membaca ayat ini dan saya melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh-contoh pengajaran dan juga perbuatan teladan bagaimana dia belajar untuk mencocokkan diri dengan kehendak Bapa, dan Bapa menyertai dia. Saudara sekalian, yang ketiga, apa yang kita belajar dengan berikut di Taman Getsemani? Yang ketiga kita belajar, yaitu Tuhan Yesus memperjuangkan, mempersiapkan diri, bergumul
menjadi korban penebus dosa. Saudara sekalian, untuk melakukan apa yang menjadi goal, yaitu menjadi penebus, menjadi juru selamat. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Memperjuangkan. Apa yang dilakukan? Mempersiapkan diri masuk di dalam pergumulan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, mari saudara, saya ingin kita membaca ayat 43 dan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara sekalian, kita melihat betapa luar biasa penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Karena sebagai seorang yang tidak berdosa, tidak bersalah, sekarang dosa daripada umat manusia harus ditaruh di atas dirinya, dipikulnya, dan juga hukuman atas dosa manusia harus ditanggungnya sampai dia harus menyerahkan nyawanya. Itu satu pergumulan yang berat, dikatakan sampai keringatnya seperti tetes-tetes darah. Saudara sekalian, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, untuk boleh kita menjadi anak Tuhan yang berhasil. Apabila kita mau menjadi seorang yang mau berjuang, yang mau bergumul di dalam menghadapi hidup ini. Seringkali anak-anak Tuhan banyak yang kecewa, banyak yang marah, banyak yang pesimis, banyak yang tidak bangun kembali karena kehidupan dalam dunia yang sulit, karena pergumulan, karena godaan, karena segala hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya, tidak sesuai dengan keinginannya, penderitaan. Tetapi saudara sekalian, kita melihat Tuhan Yesus untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai juru selamat, sebagai penebus. Saudara sekalian, dia berjuang sampai titik darah terakhir. Saudara sekalian, hal yang keempat yang kita belajar di Taman Getsemani, apa yang kita belajar? Tuhan Yesus menang terhadap pencobaan. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca ayat 45 dan ayatnya yang ke-46, 45 dan 46. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapatkan mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengerti bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada hal-hal yang kita sedang menjadi goal kita untuk kita lakukan. Bagaimana sebagai anak Tuhan kita harus terus penuh semangat, maju terus, bertumbuh di dalam iman, mengasihi Tuhan, bertekun di dalam mengikuti Dia. Saudara sekalian, dan itu bisa terjadi kalau kita menjadi seorang yang sudah menyerahkan diri dengan sungguh. Dan kemudian kita tidak berdiam diri, tetapi kita bangkit, bangun, penuh semangat, maju ke depan. Saudara sekalian, seperti apa yang dilakukan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau kita terus bersekutu dengan Bapa di surga, maka kita akan dapat tersisih daripada pencobaan. Kita akan menang daripada segala pencobaan. Terpujilah Tuhan. Mari saudara kita renungkan kebenaran firman ini dan mengambil manfaatnya. Dan biarlah kita boleh menikmati akan segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Ada satu pengajaran yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, Engkau bukan hanya mengajar, Engkau bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi Engkau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga itu menjadi teladan bagi kami Tuhan. Terima kasih
Kalau Engkau yang berkata bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan, menyertai kami, menuntun kami, menolong kami, dan bahwa Bapa di surga mengasihi kami, dan bahwa janji-janji kebenaran firman menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu bahwa kami tidak Tuhan jatuh karena segala ujian pencobaan yang daripada dunia ini. Tetapi kami boleh berhasil, kami boleh bangkit sebagai pemenang, kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menghargai Tuhan akan perjuangan Tuhan. Kami menghargai Tuhan akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oh Tuhan, Kau yang menumpahkan darah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan darah Yesus Kristus yang tidak bercacat celah, darah anak domba Allah yang boleh menyucikan kami, umat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan dimerdekakan dari segala dosa, dari hukuman yang datang kepada orang-orang berdosa. Kami boleh menjadi orang yang merdeka, yang dipindahkan Tuhan ke jalan kebenaran. Dan Tuhan, mari bantu kami rindu berjuang, kami rindu bergumul, maju ke depan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau mengasihi umat-Mu, hadirlah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dan berikan anugerah Allah yang khusus. Oh, supaya mereka boleh menjadi terang Tuhan, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan, Engkau yang memberi perintah kepada kami, supaya bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi banyak orang di sekitar kami Tuhan yang boleh mengenal Engkau melalui hidup kami, sehingga mereka boleh Tuhan sampai kepada terang yang ajaib itu dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dengan seluruh doa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita sudah mendengar akan firman Tuhan. Bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, Dia bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan akhir. Setelah itu dia akan sebentar nanggung akan kesengsaraan, dan itulah yang dia kerjakan, dan itulah pula yang dia ingatkan bagi kita sekalian, pengikut-pengikut Tuhan,
Sebagaimana tulah yang Tuhan nyatakan di Mesir, begitu pula kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi kita diselamatkan karena percaya kepada firman-Nya. Dan pagi hari ini, kalau kita sudah mendengarkan akan khotbah daripada Taman Getsemani, itu mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus harus menyerahkan total hidupnya untuk menyatakan karya keselamatan itu sendiri dengan rela, sebagaimana Rasul Paulus katakan, dia menggantikan kita untuk disalib karena dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, mari sebentar sebelum kita makan roti, minum anggur, mari kita menyatakan akan iman dan kepercayaan kita. Walaupun pada pagi hari ini saya dengan jemaat yang kekasih tidak secara sekali lagi langsung bisa berhadapan, tapi saudara-saudara dengan iman dan percaya melangkah dengan iman juga pagi hari ini memegang roti dan anggur untuk menyatakan akan iman dan kepercayaan kita sebagaimana umat Israel percaya pada domba Paskah yang melalukan mereka akan kematian anak sulung. Demikian juga pada pagi hari ini kita juga percaya hidup dalam dunia ini hanya sementara, dan kita percaya bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan lewat keselamatan yang kita imani. Betapa besarnya karya Tuhan itu bagi hidup kita sekalian. Oleh sebab itu silakan Bapak, Ibu dan saudara sekalian memegang roti dan memegang anggur, dan mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami datang pada pagi hari ini membawa hidup kami di dalam tangan kasih anugerah. Kami pegang roti yang melambangkan tubuhmu telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa kami, dan anggur juga kami pegang untuk sebentar. Boleh Tuhan kami mani, boleh menghapus akan dosa dan kesalahan kami, dosa asal maupun segala kelemahan kami yang ada. Kau kuduskan dengan darah-Mu. Sebab itu Tuhan Yesus, terima kami apa adanya Tuhan, karena kami imani kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami, tapi kami diselamatkan karena iman kami kepada Engkau. Dan Engkau yang berkata, perjamuan kudus ini untuk mengingatkan kami sampai kami bertemu dengan Engkau di sorga yang mulia. Terimalah kami apa adanya Tuhan, segala apa yang boleh kami miliki, yaitu hidup ini. Dan terimalah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba-Mu telah berdoa. Kita akan pegang roti, naikkan dulu pujian. Salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya
Nabi-Nya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat kekasih, kita sudah dengar firman Tuhan, sudah percaya kepada kebenaran firman Tuhan ini? Silakan jawab. Mari sebentar kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Tangan kanan. Kita percaya bahwa darah Yesus yang menguduskan hidup saudara dan saya dalam hidup yang kita jalani. Ada yang lemah, kalau kita ada yang sakit, percaya darah Yesus berkuasa dan bilurnya akan menyembuhkan kita sekalian. Dengarkan akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Jemaat percaya bahwa dari Yesus yang memberikan pengampunan dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan salibnya satu kali lagi dan kita hampiri dalam doa. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk minggu akan kematian Tuhan di atas kayu salib, atas penebusan Tuhan bagi segala dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib, atas anugerah-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini karena rahmat turun dari salib. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Engkau sudah selesaikan bagi kami yang percaya. Oleh sebab itu Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Sementara hidup boleh mengecap akan rahmat-Mu, boleh menerima akan kasih karunia-Mu, boleh menerima akan berkat. Sekali lagi Tuhan,
Karya pula yang menyebabkan kami ada pada saat ini. Boleh merasakan apa yang boleh Tuhan berikan bagi kami karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Alkitab yang boleh berjalan sepanjang masa abad. Dari Tuhan, masa-masa Bapak-Bapak gereja sampai saat ini. Kiranya Tuhan boleh melihat seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan mereka masing-masing Tuhan mempunyai kerinduan doa mereka masing-masing akan persekutuan mereka pribadi dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, turunkanlah berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, Roh-Mu yang kudus boleh bertumbuh dalam hidup setiap umat-Mu yang ada, dan umat-Mu boleh menikmati akan penyertaan, perlindungan Tuhan. Kami tahu apa yang saat ini kami jalani pada masa Tuhan PSBB yang ada. Selama 3 hari ini kami diminta efektif tidak berjalan dari rumah. Kami butuh kekuatan, kami butuh perlindungan, kami butuh Tuhan penyertaan-Mu. Sehingga kami Tuhan boleh ada dan hidup di dalam anugerah Tuhan semata-mata. Syukur dan terima kasih, turunkanlah berkat-Mu bagi hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami. Dan kami percaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kasih karunia-Mu boleh menolong akan seluruh umat-Mu yang ada pada jemaat di Jalan Mutiara Bekasi, di GBI Wahana, di Perumahan Wahana yang ada, dan jemaat-Mu di Kalibaru di tempat ini. Biarlah penyertaan-Mu ini boleh nyata dan mereka boleh kuat dalam Tuhan. Karena kami diingatkan tetap senantiasa pada karya keselamatan-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kalau kami masih bisa bernafas, karena Tuhan masih mempercayakan hidup itu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalaninya dengan bertanggung jawab di tengah-tengah akan pribadi yang kami jalani, akan keluarga yang kami boleh berada. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Turunlah berkat-Mu di atas seluruh hidup umat-Mu yang ada. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu boleh menolong menyertai kami mulai pagi hari ini, Jumat, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin.